Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian mukhtasar kitab Sahih Bukhari atau ringkasan kitab Sahih Bukhari, tepatnya pada bab tentang al-iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Langsung saja kita lanjutkan bab al-ma'asi min amril jahiliyah wa la yukaffar sahibuha birtikabiha illa bisyirk. Kata Imam Al-Bukhari, bab maksiat itu termasuk perkara jahiliyah, namun pelakunya tidak dikafirkan kecuali kalau berbuat kesyirikan. Ana ulangi, Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, bab maksiat itu termasuk perkara jahiliyah, namun tidak dikafirkan pelakunya kecuali kalau dia melakukan kesyirikan. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Sudah kita sampaikan bahwasanya Imam Bukhari mencantumkan bab-bab ini dalam masalah al-iman. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu bisa berkurang, bahkan juga bisa hilang. Na'udzubillahi min dzalik. Maka seorang muslim, muslimah yang bijak harus selalu memperbaharui keimanannya. Harus selalu mengoreksi, harus selalu memperhatikan keimanannya. Sampai gimana keimanannya? Karena kita wajib, sebagai seorang muslim, muslimah, sebagai seorang yang beriman, wajib meyakini yang paling mahal dalam diri kita adalah al-iman. Kalau masalah harta, kedudukan, jabatan, tidak ada bedanya dengan orang-orang kafir. Kalau masalah jasmani juga demikian. Namun yang paling membedakan, yang paling istimewa dalam diri seorang muslim muslimah adalah al-iman. Maka dia wajib selalu mengecek, wajib memperhatikan masalah keimanannya. Dan sudah disampaikan oleh Imam Bukhari dan juga para ulama bahwasanya iman mengalami pasang surut. Gak ada iman yang terus stabil. Iman yazid wa yanqus kata para ulama. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Bahkan tadi, iman bisa hilang.
Kata para ulama, orang masuk Islam itu gampang. Hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah masuk Islam. Namun ingat, kata para ulama, keluar dari Islam bisa lebih cepat, lebih mudah daripada 2 kalimat syahadat. Ya. Misalnya, orang itu mengatakan Al-Quran itu makhluk. Atau mengatakan Al-Quran sudah nggak laku sekarang, misalnya. Maka ucapan yang ini bisa mengeluarkan dari Islam. Masuk Islam mudah, keluar dari Islam lebih mudah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi, seorang muslimah yang bijak harus selalu memperhatikan masalah al-iman. Di antaranya apa saja yang bisa mengurangi keimanannya untuk dia bisa jauhi. Dan demikian pula apa yang bisa membatalkan keislamannya untuk dia lebih jauhi lagi. Di sini Imam Bukhari mengatakan secara umum dosa tidak mengeluarkan orang dari al-Islam. Dosa besar ataupun dosa kecil. Minuman keras, memakai narkoba, mencuri, membunuh. Itu semuanya dosa. Itu bertentangan dengan iman. Itu mengurangi keimanan. Namun kata beliau, pelakunya tidak boleh dikafirkan. Kecuali kalau berbuat kesyirikan. Jadi kesalahan itu tidak satu tingkat, nggak satu level. Bukan mie saja, banyak levelnya. Demikian pula dosa, demikian pula penyimpangan kesalahan tidak satu level. Ada yang paling pedas, yang paling parah. Itu tadi, asyirku billah. Kesyirikan kepada Allah. Dan yang berkaitan dengan pembatal-pembatal keislaman. Makanya dalam kitab-kitab fikih semua mazhab ada babur riddah, bab kemurtadan. Artinya memang ada orang yang dulunya muslim lalu keluar dari Islam. Mungkin tanpa dia sadari. Murtad itu bukan hanya pindah agama. Mungkin KTP-nya masih Islam. Namun karena keyakinannya, perbuatannya, ucapannya itu membatalkan keislamannya, terkadang orang tidak sadar. Na'udzubillahi min dzalik. Contoh misalnya, tadi kata Imam Bukhari, tidak boleh dikafirkan kecuali kalau ada kesyirikan. Kesyirikan itu bisa dari hati, dari keyakinan, dari lisan, dari amal perbuatan. Contoh kesyirikan dalam hati. Kalau orang itu meyakini ada selain Allah yang berhak untuk dia ibadahi. Ada selain Allah yang boleh dia berdoa kepadanya. Misalnya, dia meyakini boleh berdoa kepada Nabi. Ya Nabi, ya Muhammad, ya Rasulullah. Tolonglah aku, ya Rasulullah, sembuhkan aku. Ini bentuk syirik kepada Allah. Arti syirik di sini versi Al-Quran dan hadis. Versi para ulama syariat. Bukan versi orang kita. Jangan kamu syirik kepada saya. Bukan itu. Itu syirik artinya apa? Iri dengki. Makanya sudah kita sampaikan berulang kali, ada bahasa-bahasa kita yang asalnya itu dari bahasa Arab. Mengadopsi dari bahasa Arab, cuma beda antara aslinya jangan yang adopsian. Contoh yang sering kita pernah sampaikan, fitnah. Jangan kamu memfitnah saya. Artinya jangan kamu menuduh saya tanpa apa? Tanpa bukti. Sedangkan fitnah dalam Al-Quran itu maknanya ujian. Demikian pula ziarah. Orang-orang kita mengidentikan ziarah itu hanya untuk apa? Ziarah kubur. Padahal dalam bahasa Arab lebih umum. Dalam hadis, man zara akha. Barang siapa yang menziarahi saudaranya, yaitu yang masih hidup. Ini adalah apa? Sekali lagi perlu diluruskan. Di sini lebih parah lagi. Jangan sampai dipahami syirik di sini maknanya dalam bahasa kita. Nggak benar. Syirik yang bahasa kita itu masih dalam kategori maksiat, mengurangi iman. Iri, dengki, hasad itu mengurangi iman, namun nggak membatalkan keislaman, keimanan. Namun kalau yang dimaksud Imam Bukhari syirik di sini, syirik yang membatalkan keislaman, menyekutukan Allah dalam ibadah. Seperti tadi, meyakini dalam hati ada selain Allah yang berhak untuk dia istighatsai, yang berhak dia berdoa kepada Allah. Sedangkan Allah mengatakan wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Jika engkau tetap berbuat demikian,
engkau termasuk orang yang dolimin. Kata ulama tafsir, minal musyrikin. Nanti akan disampaikan, kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Demikian pula, syirik dengan lisan. Dengan tadi, ada keyakinan dalam hati, Rasulullah itu berhak untuk dia minta-mintai kesembuhan, rezeki, dan sebagainya. Kemudian dia ucapkan dengan lisan. Ya Rasulullah, isfini, ya Rasulullah, sembuhkan aku. Pada Rasul sendiri mengajarkan kita doa, minta kesembuhan kepada Allah. Rabban nas adhibil basa washfi. Ya Allah isfi, sembuhkanlah aku. Allah namanya Asyafi. Minta kesembuhan kepada Allah, bukan kepada Rasulullah. Atau minta kesembuhan kepada wali yang telah mati. Ini namanya syirik kepada Allah yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Demikian pula dengan amal anggota badan. Orang itu bisa berbuat syirik. Ya, masuk ke pemakaman keramat. Kemudian apa? Sujud ke wali yang telah mati, seolah-olah apa? Sesembahan yang layak untuk dia sembah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi sekali lagi, ada dua yang bisa merusak keimanan. Merusak dalam arti melemahkan, mengurangi keimanan, yaitu dosa-dosa maksiat yang besar maupun yang kecil. Dan yang kedua yang merusak keimanan, ini sampai kepada menghilangkan iman sama sekali. Yaitu tadi, kesyirikan dan juga yang sejajar sebanding dengan kesyirikan. Yang itu dikatakan sebagai pembatal-pembatal keislaman. Makanya para ulama menulis misalnya 10 pembatal keislaman. Alhamdulillah sudah pernah kita isyaratkan, saya pernah menulis buku Menyelami Samudra Kalimat Tauhid. Di akhir buku itu ada pembahasan 10 pembatal la ilaha illallah, 10 pembatal keislaman, 10 pembatal keimanan. Bisa di-download insyaallah di internet ada Menyelami Samudra Kalimat At-Tauhid. Di antaranya memperolok agama Allah, melecehkan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang muslimah yang bijak wajib berhati-hati dari segala hal yang mengurangi keimanannya, apalagi yang bisa membatalkan keimanannya. Wa may yakfur bil iman faqad habita amalu. Barang siapa mengkufuri keimanan, artinya batal keimanannya, maka batal semua amal ibadahnya. Gak ada manfaatnya salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, sedekahnya. Ini pentingnya al-iman. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Dan dari bab ini kita wajib membandingkan, membedakan mana dosa yang paling parah dan yang di bawahnya. Ini dalam rangka al-wala wal bara'. Menempatkan kebencian. Itu harus pas. Harus betul-betul sesuai porsinya. Jangan misalnya seperti yang sudah sering kita sampaikan, orang yang korupsi. Ya, itu dosa, betul. Orang yang mencuri, iya itu dosa. Mengurangi keimanan. Namun jangan sampai dibenci lebih daripada orang yang berbuat kesyirikan. Ada orang yang pakai jubah, mungkin juga berjenggot, mungkin juga pakai sorban, namun dia kerjaannya minta-minta kepada kuburan keramat misalnya. Jangan sampai kebencian kepada maling tadi, tukang begal tadi, lebih daripada yang berbuat syirik tadi. Karena Allah lebih membenci kesyirikan daripada apa? Masalah pencurian tadi. Ini yang kita sampaikan tadi. Dosa, maksiat ada levelnya. Ada yang paling parah, ada yang paling pedas, yang paling berbahaya. Yang paling bahaya kata Imam Bukhari, syirik. Yang bisa apa? Pelakunya dikafirkan, dikeluarkan dari Islam. Adapun maksiat selain syirik, masih apa? Kategori orang itu muslim, masih mukmin meskipun kurang keimanannya. Namun orang-orang sekarang beda. Kalau sudah dengar, oh ini fulan koruptor, oh ini fulan pecandu narkoba, kayaknya sudah fi nari jahannam khalidan fiha, di neraka jahanam kekal selama-lamanya. Namun orang yang tadi berbuat syirik, menyembah kepada selain Allah, menyembah kuburan keramat, menyembah pohon keramat, keris keramat, malah kadang apa ditokohkan dan sebagainya. Ini keliru. Sekali lagi, seorang muslimah yang bijak
menempatkan suatu pada tempatnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tapi itu faedah dari ucapan Imam Bukhari tentang bab ini. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala sababtu rajulan fa'ayyartuhu bi ummihi. Kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, aku dulu pernah mencela seseorang. Aku mencela dengan menyebutkan aib yang berkaitan dengan ibunya. Kalau dalam riwayat, Abu Dzar pernah memanggil seseorang dengan panggilan kayak ledekan ataupun celaan, ya ibna sauda, wahai anak dari budak yang hitam. Meskipun betul hakikatnya demikian. Cuma ini hukumnya apa? Dalam Islam terlarang. Jangan sampai mencela seseorang meskipun memang itu adalah apa? Ciri fisiknya. Kalau tujuannya untuk mencela, itu haram. Kata Rasul, sibabul muslim fusukun. Mencela orang muslim kefasikan. Abu Dzar mengaku pernah mencela seseorang. Faqala li Nabi SAW. Nabi pun menegur Abu Dzar. Seraya berkata, ya Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummihi. Wahai Abu Dzar, apakah engkau mencela dengan menjelekkan ibunya? Inna kamru'un fika jahiliyah. Engkau ini dalam dirimu ada perangai jahiliyah. Ini seorang sahabat Rasulullah SAW. Kata para ulama, dalam hadis ini ada pelajaran yang berharga, bahwasannya sebaik-baiknya orang, meskipun dia orang yang paling soleh, tetap sebagaimana kata Rasul, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu berbuat kesalahan. Wa khil khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik yang berbuat salah, yang bertobat. Masalahnya bukan salah atau tidak salah. Namun tadi, yang paling bijak bagaimana setelah berbuat kesalahan. Dan para sahabat, Allah katakan, wattabi' sabila man anaba ilayya. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakini para sahabat, iya, mereka person individunya tidak maksum dari kesalahan. Namun kebaikan mereka, kata para ulama, menutupi kejelekan-kejelekan mereka. Kalaupun mereka berbuat dosa, maka lautan, samudra kebaikan para sahabat menutupi kejelekan mereka. Maka haram mencaci maki sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma di sini ada pelajaran tadi, meskipun seorang itu yang luar biasa keimanannya, tetap bisa jatuh ke dalam apa? Kesalahan. Dan Rasul mengatakan, celaan kepada orang lain itu termasuk perangai jahiliyah. Dan ini inti pembahasannya. Bahwasanya maksiat semuanya, maksiat apapun bentuknya, baik itu ucapan, perbuatan, itu bagian daripada perangai jahiliyah. Jahiliyah yaitu kelakuan kaum musyrikin jahiliyah. Ya, sekali lagi, semua maksiat kata Imam Bukhari bagian daripada jahiliyah. Dalilnya ini. Rasul mengatakan kepada Abu Dzar, engkau termasuk di dalam dirimu ada perangai jahiliyah. Meskipun demikian, beliau tidak mengeluarkan Abu Dzar dari Islam karena apa? Kemaksiatannya. Karena kemaksiatan tidak mengeluarkan dari al-Islam. Kemudian Rasul mengatakan, ikhwanukum khawalakum. Saudara-saudara kalian, ini terutama beliau sampaikan yang berkaitan dengan budak yang dimiliki oleh kaum muslimin. Bahwasanya budak-budak kalian yang sudah muslim, itu saudara-saudara kalian yang Allah berikan kepada kalian kekuasaan atas mereka. Ja'alahumullah tahta aydikum. Allah menjadikan mereka di bawah naungan kalian. Kemudian kata beliau, faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma yakul. Barang siapa yang dia memiliki budak yang muslim, maka berilah dia makan sebagaimana yang kalian makan. Wal yulbisu mimma yalbas. Dan berilah pakaian seperti yang kalian pakai. Wala tukallifuhum ma la yaghlibuhum. Jangan membebani mereka dengan yang mereka tidak sanggup untuk melakukannya. Fa in kallaftumuhum fa'ainuhum. Dan jika kalian menyuruh mereka,
membebani mereka, maka bantulah mereka. Ini wasiat Rasul kepada Abu Dzar untuk berbuat baik kepada budak-budak yang beliau miliki. Jangan sampai dicaci maki, direndahkan. Inilah Islam rahmatan lil alamin. Kepada budak tetap wajib diperlakukan dengan baik. Tidak boleh direndahkan, dicaci maki. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan Abu Dzar radhiyallahu anhu ketika setelah mendengar sabda Rasul ini, beliau tidaklah memakai baju kecuali sama dengan yang dipakai budaknya. Sampai yang lain nggak tahu mana itu tuannya, mana itu budaknya. Setelah ditanya baru beliau menjawab, karena beliau mendengar sabda Rasul, berilah makan budakmu seperti yang engkau makan, berilah pakaian seperti yang engkau pakai. Inti pembahasan hadis ini yaitu tadi, kemaksiatan termasuk perangai kejahiliaan, namun itu tidak mengeluarkan dari Islam iman, kecuali syirik kepada Allah, kecuali yang selevel dengan kesyirikan. Kesyirikan ini sama dengan kekufuran. Syirik besar dan kufur besar. Meskipun syirik itu lebih khusus dibandingkan kekafiran. Kata para ulama, setiap kesyirikan itu kekafiran. Namun nggak semua kekafiran itu kesyirikan. Dalam arti dari sisi bentuknya, contoh-contohnya. Syirik itu terbatas hanya menyembah kepada selain Allah. Seperti tadi, berdoa kepada selain Allah. Kekufuran lebih luas. Seperti tadi, orang itu mengatakan Al-Quran makhluk, itu bentuk kekufuran besar. Orang itu mencela syariat Islam, mengatakan Al-Quran dan Sunnah sudah tidak relevan sekarang. Ini kufur akbar. Orang itu dalam hatinya lebih condong kepada orang-orang kafir daripada kaum muslimin. Dalam hatinya dia loyalitas kepada kaum kufar daripada kaum muslimin, bahkan menolong orang kafir ketika peperangan misalnya. Ini termasuk pembatal keislaman kata para ulama. Kekafiran itu banyak macamnya. Kalau syirik itu hanya menyekutukan Allah. Entah dalam ibadah atau rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Baik, lanjut. Bab berikutnya. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Imam Bukhari membawakan bab apabila, ini firman Allah dalam surat Al-Hujurat, apabila dua kelompok dari orang beriman saling berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Inti daripada bab ini sama dengan tadi, bahwasanya kemaksiatan tidak mengeluarkan dari Islam. Ini juga dibawakan oleh para ulama untuk membantah kelompok namanya Khawarij dahulu, kalau sekarang teroris. Kalau mendengar istilah Khawarij, teroris sekarang ini. Mereka gegabah mengkafirkan kaum muslimin. Kalau dahulu terkenal mereka ini suka mengkafirkan pelaku dosa besar. Mereka mengatakan pezina, pemabuk, pencuri, perampok, pembunuh, kata mereka kafir murtad. Padahal jelas dalam ayat ini Allah mengatakan jika ada dua kelompok dari orang beriman berperang. Namanya berperang itu saling membunuh. Namun Allah masih menamakan mereka minal mu'minin. Termasuk orang-orang yang beriman. Lalu bagaimana dengan hadis yang mengatakan sibabul muslim fusukun wa qitalu kufrun? Mencela orang muslim kefasikan, membunuh orang muslim kekafiran. Maka dijawab oleh para ulama, dan ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, kufur ada dua, kufur besar dan kufur kecil. Dosa termasuk kufur kecil, nggak mengeluarkan dari al-Islam. Itu cabang kekafiran. Sebagaimana antum kalau sudah melewati pelajaran, iman memiliki banyak cabang. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Orang kafir, kalau menyingkirkan gangguan dari jalan, kan dia berbuat cabang keimanan. Apakah langsung dia muslim, mukmin? Kenapa? Kan itu cabang keimanan. Kenapa? Karena belum mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini yang paling tinggi. Demikian pula orang muslim, dia melakukan cabang kekafiran. Apa cabang kekafiran? Dosa maksiat itu adalah cabang
kekafiran. Apakah dengan dia berbuat dosa maksiat itu langsung dikatakan kafir? Tidak. Sama dengan tadi. Orang kafir melakukan salah satu cabang keimanan nggak mesti dikatakan apa? Muslim. Demikian pula orang muslim ketika melakukan salah satu cabang kekafiran seperti kemaksiatan tadi nggak otomatis langsung kafirkan atau masuk dalam kategori apa? Kafir. Paham ya? Jadi sekali lagi, kemaksiatan tidak mengeluarkan dari al-Islam kecuali tadi, yaitu yang sampai kepada pembatal keislaman. Itu sudah ditentukan oleh para ulama. Seperti tadi berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekali lagi ucapan Imam Al-Bukhari, membunuh dosa besar. Allah mengancam dengan ancaman yang sangat luar biasa, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka baginya neraka jahanam. Namun tadi Allah tidak memvonis mereka kafir, Allah masih menamakan mereka minal mu'minin. Meskipun sekali lagi ancamannya sangat besar. Kita baca hadisnya, an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu beliau berkata, aku mendengar Rasul bersabda, idza iltaqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Apabila dua orang muslim berjumpa dengan membawa pedang mereka, maka yang membunuh dan yang dibunuh semuanya masuk neraka. Fakultu ya Rasulullah hadal qatil. Kata Abi Bakrah, ya Rasulullah, kalau yang membunuh iya wajar masuk neraka. Fama balul maktul. Lalu bagaimana dengan yang dibunuh? Kata Rasul, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Dia juga masuk neraka karena dia juga sudah punya tekad sebelumnya untuk membunuh apa? Saudaranya tadi, namun kedahuluan dia yang dibunuh. Karena niatnya sudah tekad mau membunuh, dia juga apa? Dua-duanya masuk neraka. Ini ancaman yang sangat dahsyat dari Allah dan Rasulnya terhadap orang-orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja. Namun sangat disayangkan di akhir zaman ini luar biasa pembunuhan di mana-mana. Maka sekali lagi hadis-hadis seperti ini layak untuk dijadikan sebagai cambuk bagi kaum muslimin untuk betul-betul menjauh dari dosa yang sangat besar, ancamannya neraka. Meskipun sudah kita sampaikan tadi, orang muslim kalau berbuat dosa tidak keluar dari Islam. Dan kedua, ancamannya neraka. Meskipun sudah pernah kita sampaikan juga, ada harapan dia masuk surga. Kalaupun masuk neraka nggak akan apa? Kekal. Bahkan bisa jadi kalau dia punya kebaikan-kebaikan yang lain, bisa menutupi dosanya tersebut, bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia masuk ke neraka. Namun inti pembahasannya, dosa besar tidak mengeluarkan pelakunya dari apa? Kekafiran. Dan dari sini kita tahu bahwasanya Ahlus Sunnah pertengahan dalam masalah kafir mengkafirkan. Tidak semua dosa mengeluarkan dari Islam. Namun Ahlus Sunnah mengatakan ada dosa pula yang bisa memasukkan orang ke dalam kekafiran. Ini untuk membantah dua kelompok sesat. Yang pertama kelompok Khawarij alias teroris yang gegabah mengobral kekafiran. Si B, si C atau ini fulan dan fulan kafir. Kenapa? Karena dia berbuat dosa riba, berbuat dosa zina. Ini sekali lagi jauh dari akidah Ahlus Sunnah. Lawannya, kalau kita katakan tadi ekstrem kanan berlebih-lebihan mengobral kafir, yang lawannya kelompok liberal, anti pengkafiran. Mereka mengatakan tidak ada orang yang kafir setelah iman. Bahkan orang kafir pun kata mereka nggak boleh dikatakan apa? Kafir. Paham ya? Kan ada, betul nggak? Jangankan orang muslim, orang kafir pun kata mereka nggak boleh dikatakan apa? Kafir. Na'udzubillah min dalik. Bahkan mereka mengatakan semua agama samawi itu sama. Na'udzubillah min dalik. Al-Quran jelas-jelas mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh kafir orang yang mengatakan Allah itu trinitas. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sungguh kafir yang mengatakan Isa adalah Allah Subhanahu wa taala. Ahlus Sunnah mengatakan
Ini pembahasannya yang muslim. Orang muslim berbuat dosa tidak dikatakan kafir keluar Islam. Kecuali kalau melakukan pembatal keislaman. Itu pun hukum secara umum. Kita mengatakan orang yang menyembah kuburan keramat dia musyrik. Namun si B, si C-nya ini ada perincian lebih lanjut. Contoh ya. Ada orang misalnya ke pemakaman. Entah itu ziarah kubur atau entah dia menyemayamkan jenazah. Tiba-tiba jatuh, tergelincir, kesandung batu. Ya, pas dalam bentuk dia sujud kepada kuburan. Namanya nggak sengaja kan? Namanya kesandung. Apakah ente katakan, kafir, musyrik, menyembah apa? Menyembah apa? Kuburan. Sudah jatuh ketimba takfir lagi. Ini nggak benar. Makanya kata para ulama, kaidah umumnya iya. Yang sujud kepada selain Allah, musyrik kafir. Tapi tadi, si B, si C-nya ada perincian. Barangkali dia jahil. Barangkali dia nggak tahu hukumnya. Kemudian juga tadi, barangkali itu ketergelinciran lisan. Atau ketergelinciran kaki. Contoh. Fir'aun mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rob kalian yang paling tinggi. Ini ucapan kufur atau nggak apa-apa? Kufur luar biasa. Ini Fir'aun. Tapi ada orang yang berkata, Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Hukum ucapan ini apa? Kalau ada orang mengatakan, Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Apa hukum ucapan itu? Itu ucapan yang lebih kufur daripada ucapan Fir'aun. Fir'aun hanya mengatakan, aku ada Rob kalian. Rob kalian apa? Manusia. Yang paling apa? Tinggi. Lah ini ada orang yang mengatakan, Ya Allah, engkau adalah apa? Hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Lebih kufur kata ulama dari ucapan Fir'aun. Ini pernah diucapkan oleh seseorang. Ini dalam hadis tentang umat sebelum kita. Yang ceritanya dia mengembara bersama untanya dengan perbekalannya. Tiba-tiba hilang unta dan perbekalannya di tengah gurun pasir. Gak bisa pesan apa lewat? Online makanan sebagainya. Ada sudah putus asa mau mati sudah. Tiba-tiba dia istirahat sudah putus asa. Datang untanya dengan perbekalannya. Karena sangat gembiranya. Dia mengatakan tadi. Ya Allah, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kata Rasul, akhto'a. Orang ini kalau bahasa Surabaya keperucut. Akhto'a li syiddatil farah. Tergelinciran lisan karena sangat gembiranya. Enggak dikafirkan. Ucapannya apa? Kufur. Ucapannya kufur namun orangnya enggak dikafirkan. Karena sekali lagi, bedakan antara menghukumi secara umum. Ini kekafiran, ini perbuatan kufur, perbuatan syirik besar. Dengan si B, si C-nya yang jatuh ke dalam apa? Kekafiran tadi. Makanya ada kaidah dari para ulama. Laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufur alaih. Tidak semua orang yang jatuh ke dalam kekafiran dikatakan langsung apa? Kafir. Ini pembahasan tentang orang yang KTP-nya apa? Islam. Kalau memang sudah KTP-nya Nasara Yahudi, nggak usah antum kafirkan, sudah apa? Kafir sendiri sudah. Paham ya? Jadi pembahasan kita orang muslim yang jatuh ke dalam kesyirikan, kekafiran besar, apakah langsung divonis kafir musyrik per orangnya, per individuanya? Tidak boleh, harus ada apa? Perinciannya, dan yang paling berhak menvonis si B, si C itu kafir keluar dari Islam, para ulama, bukan kita. Karena perlu ditegakkan hujah dulu. Perlu apa? Disampaikan nasihat. Nggak semudah yang dibayangkan kafir mengkafirkan. Ini pertengahannya Ahlussunnah. Tidak gegabah mengkafirkan sebagaimana kelompok teroris Khawarij. Tidak pula anti dengan kata-kata kafir seperti yang didengungkan oleh kelompok liberal dan antek-antek mereka. Ahlussunnah pertengahan dalam segala hal. Baik, lanjut atau cukup? Lanjut dulu. Baik, bab berikutnya. Zulmun duna zulmin. Kedzaliman di bawah kedzaliman. Artinya kedzaliman kecil. Ini masih nyambung dengan pembahasan sebelumnya. Kekafiran ada dua. Kekafiran besar yang mengeluarkan dari Islam. Seperti tadi, mengatakan Al-Quran makhluk. Seperti mengatakan
Al-Quran dan hadis sudah tidak relevan di zaman ini. Ini kufur besar. Ada yang kedua, kufur kecil. Seperti tadi, membunuh orang mukmin dengan sengaja. Ini kufur, namun kufur kecil. Tidak mengeluarkan dari apa? Islam. Itu dosa, itu mengurangi iman, namun tidak sampai membatalkan iman. Demikian pula kesyirikan ada dua. Syirik kecil, syirik besar. Syirik besar tadi, meminta kepada selain Allah, ya Rasulullah, berilah aku syafaatmu, ya Rasulullah, berilah aku kesembuhan, ya Rasulullah, berikan aku rezeki. Ini syirik besar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Meskipun ini hukum secara umum, bukan individu. Kemudian yang kedua, syirik kecil. Seperti riya, ingin dipuji oleh manusia ketika beribadah. Kemudian kezaliman ada dua juga. Kezaliman besar, yaitu kesyirikan kepada Allah. Dan yang kedua, kezaliman yang kecil. Ini nanti akan disampaikan apa bentuk kezaliman yang kecil. Hadisnya, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Anin Nabi SAW qala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Lamma nazalat alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Rasul SAW bersabda, ketika turun surat Al-An'am ayat 82, yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, bagi mereka keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Qala ashabu Rasul SAW, ayyuna lam yadhlim. Para sahabat ketika turunnya ayat ini mereka merasa apa? Kebingungan, bertanya-tanya. Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak berbuat zalim? Ini luar biasa tawaduknya para sahabat Rasulullah. Manusia terbaik setelah para anbiya wa rasul. Tapi mereka tetap merasa apa? Banyak kekurangan dalam keimanan. Kata mereka, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim? Mereka khawatir terkena ayat ini. Yaitu dalam artian mereka orang-orang yang tidak mendapatkan keamanan, tidak mendapatkan petunjuk karena perbuatan zalim. Karena petunjuk dan keamanan akan Allah berikan kepada yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Mereka kira kezaliman di sini secara umum. Karena kezaliman, ada kezaliman antara kita dengan orang lain. Meskipun dengan ucapan, mungkin kita nggak sengaja, namun terkadang menyakitkan hati saudara kita. Mungkin dengan perbuatan kita, mungkin kita pernah utang nggak bayar karena lupa, karena seterusnya. Mungkin namanya manusia. Namun Rasul mengatakan, fa'anzalallahu ta'ala inna syirka la dzulmun azim. Kata Allah dalam surat Luqman, sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang paling besar. Maka dari sini kata para ulama, arti ayat surat Al-An'am tadi, orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka, maksudnya kedzaliman di situ kesyirikan. Maka di sini kita wajib meyakini kedzaliman ada dua, kedzaliman yang besar yaitu syirik kepada Allah yang mengeluarkan dari Islam. Kenapa syirik dikatakan zalim? Karena kedzaliman itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Misalnya antum sandal dikalungkan di leher. Zalim atau adil itu? Namanya kezaliman seperti itu. Kopiah dipakai untuk kaos kaki misalnya. Ini zalim. Ini secara bahasa demikian. Namanya kedzaliman, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kesyirikan dikatakan kedzaliman karena kesyirikan menempatkan ibadah bukan pada tempatnya. Ibadah itu kepada siapa? Allah Ta'ala. Namun kalau diserahkan kepada selain Allah, namanya zalim. Itu zalim yang paling zalim. Makanya seperti kita sampaikan tadi, koruptor itu zalim. Mengambil hak rakyat misalnya atau uang negara. Zalim dia. Namun kata Allah yang paling zalim, ada yang lebih zalim dari koruptor, yaitu orang berbuat kesyirikan. Inna syirka la dzulmun azim. Kalau kita semangat memerangi korupsi, harus juga semangat memerangi apa? Kesyirikan kepada Allah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Intinya sekali lagi, kata Allah, inna syirka la dzulmun azim. Kedzaliman ada dua, kekafiran ada dua, kesyirikan ada dua. Yang besar, yang mengeluarkan dari Islam, yang kecil tidak mengeluarkan dari al-Islam. Ini manfaatnya agar kita tidak mudah menvonis kafir kepada yang jatuh ke dalam kesyirikan ataupun kekufuran. Namun dia yang kecil, bukan kekufuran kesyirikan yang besar. Tambah satu bab lagi.
Bab alamatil munafik. Bab tentang tanda-tanda kemunafikan atau orang munafik. Ini juga kata ulama masih ada kaitan dengan yang tadi. Ada kosakata kekafiran, kesyirikan, kezaliman. Demikian pula ditambah di sini apa? Kemunafikan. Kalau kesyirikan, kekafiran, kezaliman ada dua, demikian pula kemunafikan ada dua. Kemunafikan yang besar, kemunafikan yang kecil. Kemunafikan yang besar itu yang mengeluarkan dari Islam. Kemunafikan yang kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam. Meskipun dua-duanya sangat berbahaya bagi iman seorang hamba. Karena bagaimanapun yang kecil kalau dibiarkan terus akan menjadi apa? Besar. Kata seorang penyair Arab, la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan meremehkan yang kecil-kecil. Karena gunung yang besar itu tersusun dari apa? Batu-batu yang kecil. Ya, meskipun tadi harus kita bisa memilah dan membedakan, membandingkan. Jangan menyamakan orang yang jatuh ke dalam kesyirikan yang besar disamakan dengan yang berbuat maksiat. Itu tidak benar, itu zalim. Kita membenci orang yang tadi pembegal, koruptor, pemabuk. Namun kita apa? Ya, mencintai orang yang berbuat kesyirikan. Ini salah besar. Nah, kemudian Rasul SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ayatul munafik salasun. Tanda orang munafik ada 3. Ini sekali lagi kemunafikan kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam. Idza haddatsa kadzab. Apabila dia berkata dia berdusta. Yang kedua ciri orang munafik kata Rasul, idza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji dia mengingkari. Bahkan kata para ulama, kadang orang itu mengatakan insya Allah. Padahal dalam hatinya anak nggak mau hadir. Ya, itu sudah masuk sebetulnya. Ya, nggak usah janji kalau memang apa, nggak mau menepati. Meskipun sekali lagi lisannya mengatakan insya Allah, namun hatinya sudah niat nggak mau hadir, itu sudah apa, mengkhianati ataupun mengingkari janji. Kemudian yang berikutnya wa idatu minakhon. Jika diberi amanah dia mengkhianati. Bahkan paling rendah pun kata para ulama. Mungkin orang memahami diberi amanah itu mungkin ada perjanjian. Enggak mesti. Kata Rasul dalam hadis yang sahih, ketika ada forum majelis privasi misalnya antara 2 orang. Ini mau bisi-bisi antara dia dengan temannya. Dia ketika berbicara tolak-toleh. Ya, noleh kanan kiri ada orang lain ada enggak. Kemudian dia bisikan. Itu sudah apa? Temannya memberikan amanah. Jangan disebarkan. Kalau temannya tadi memberikan kabar ke orang lain, ini juga termasuk kata para ulama, bagian dari mengkhianati apa? Amanah. Idza tumina khon. Apabila diberi amanat, dia mengkhianati. Enggak mesti diberi amanat itu langsung ya diucapkan. Jaga amanah, enggak harus. Cukup ada isyarat. Ini hanya pembicaraan kita berdua saja. Kalau disebarkan itu adalah apa? Khianat. Naudzubillah min dzalik, apalagi sekarang ini dengan zaman teknologi, terkadang apa? Direkam. Naudzubillah min dzalik. Dan termasuk saya korbannya. Ada forum nasihat, berapa orang itu? Emang hanya 5 atau 4 orang. Tiba-tiba pagi sudah nyebar suara saya. Berarti dari 5 orang itu ada apa? Yang berkhianat. Ya, dia hati-hati juga. Ini untuk ibrah. Ya, memang ini sudah terjadi, ada masalah juga sudah. Namun sekali lagi ini yang harus betul-betul dijauhi. Kemudian yang hadis berikutnya masih sama dengan tadi tanda kemunafikan. Rasul SAW mengatakan, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kanat fi khaslatun minhunna kanat fi khaslatun minan nifaq hatta yada'a. Ada 4 perangai kemunafikan. Yang barang siapa memiliki semuanya, maka ada kemunafikan dalam dirinya. Kalau salah satu dari bagian kemunafikan itu ada pada dirinya, maka ada bagian kemunafikan dalam dirinya. Kata-kata 3, 4, kata ulama ini tidak saling bertentangan, saling melengkapi. Di antaranya idatu minakhon. Jika diberi amanat dia berkhianat. Sudah kita sampaikan tadi. Wa idha haddatsa kadzab. Jika berkata dia berdusta. Wa idha ahada ghadar. Apabila dia melakukan perjanjian damai misalnya, dia berbuat curang. Mungkin di depan kayaknya apa damai, namun di belakang tetap menusuk misalnya. Ini termasuk ciri kemunafikan. Wa idha khasama fajar. Jika dia bersengketa, dia berbuat kecurangan. Sekali lagi,
Ini cabang-cabang kemunafikan, ciri kemunafikan meskipun kalau ada pada diri seorang muslim tidak mengeluarkan dari Islam. Yang mengeluarkan dari Islam kemunafikan yang besar. Apa kemunafikan yang besar? Menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman. Dalam hatinya nggak suka dengan Islam. Dalam hatinya benci dengan Islam. Cuma karena mayoritas kaum muslimin, ya sudahlah dia masuk apa? Islam. Maka ini termasuk nifaq al-akbar yang mengeluarkan dari Islam yang Allah ancam dengan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik dalam kerak api neraka. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala bentuk kemunafikan, kesyirikan, dan kekafiran, serta kedoliman, dan para pelaku-pelakunya. Taib, masih ada waktu untuk soal jawab kalau ada. Kalau tidak ada, jangan dipaksa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada satu syarat satu syariat yang itu bisa melakukan dari kekufuran. Menghina syariat. Nah, itu bisa melakukan dari kekufuran. Nah, salah satu syariat itu adalah dalam Islam itu disebutkan bahwa kita haram untuk isbal. Nah, kadang-kadang kalau kita sering menjumpai orang menyampaikan lah seperti entah itu ejekan seperti apa, kebanjiran, tingkang, itu. Nah, apakah pernyataan ini bisa dikategorikan masuk ke karena itu kan sebuah syariat. Nah, taib. Yang pertama, Allah berfirman dalam surat At-Taubah, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, apakah dengan Allah, ayatnya, rasulnya, kalian saling memperolok? La ta'tadiru. Jangan kalian minta maaf, qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ini penjelasan dari Allah, ada orang yang kafir setelah dia beriman. Apa sebabnya? Yaitu tadi, memperolok Allah, memperolok Rasulnya, memperolok ayatnya, dan termasuk ke dalamnya syariat Allah dan Rasul, termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, ma asfala minal ka'bain minal izal fa finnar. Yang menutupi mata kaki dari celana atau yang lainnya di neraka, kata Rasul SAW. Kalau ada orang mencelah orang yang memakai celana cingkrang karena itu bagian daripada agama yang dia pegang erat, yaitu tadi masuk ke dalam apa? Ancaman Allah, dia telah kafir setelah apa? Keimanan. Makanya kita katakan tadi, orang masuk Islam itu mudah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mudah, gampang. Tapi keluar dari Islam lebih gampang. Kalau orang itu nggak mau ngerem ucapannya, memperolok agama, cukup dengan mengatakan Al-Quran itu misalnya tidak berlaku di zaman ini. Misalnya hukum Islam tidak berlaku sekarang, sudah kufur. Lebih singkat daripada ucapan dua kalimat syahadah. Sama dengan tadi, mencela orang yang mengamalkan ajaran Rasul atau yang cingkrang celananya. Ini sekali lagi termasuk ajaran Rasulullah SAW, yang menghinanya itu bisa masuk ke dalam kategori tadi, keluar dari Islam. Meskipun tadi, hati-hati jangan juga apa? Langsung berarti ini kafir, murtad, ulangi ucapan kalimat syahadat. Ya enggak juga. Barangkali dia apa? Iya, makanya di antara syarat pengkafiran individu itu harus orangnya berakal. Orang gila, dia mengucapkan ucapan apapun, ya jangan dikafirkan. Nanti yang gila siapa nanti itu? Intinya, ya tetap kalau bisa nasihat, ya akhi, ini adalah apa? Sunnah Rasul. Kalau memang orang itu layak dinasihati. Namun kalau sekedar orang itu memang apa ya? Ya nggak punya akal ataupun yang ya nggak layak untuk dinasehati, ya sudahlah. Biarkan dididik menggonggong, kafilah tetap berlalu. Ya. Antum jawab sendiri apa? Iya, intinya yaitu harus memang sabar dalam berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana kata Rasul, as-sabir ala dini kal qabid alal jamur. Orang yang bersabar dalam menjalankan agamanya seperti orang yang memegang bara api. Memang panas, namun tetap harus dipegang. Ya, dicaci maki, dibuli dan sebagainya. Cuma tadi bagi yang mencaci maki agama Allah, sunnah Rasul, hukumannya besar. Makanya kita katakan tadi bisa jadi orang itu kafir tanpa sadar.
di mata Allah dia sudah kafir, cuma dia di mata manusia dikatakan masih apa? Muslim. Hisabu indallah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Menyampaikan mengenai koruptor. Bagaimana dengan koruptor? Seorang koruptor ini, tapi dia dia selalu beramal, Ustaz. Tapi yang diamalkan itu adalah uang dari hasil. Iya. Kemudian yang kedua, bagaimana menurut tanggapan Ustaz mengenai rebukasan yang sekarang kan ketahuan katanya sebagai tolak balak ya, Ustaz ya. Apa contoh ritualnya? Itu yang kalian mau saya tanyakan Ustaz. Itu bagaimana menurut tanggapan Ustaz? Ya. Yang pertama berkaitan dengan koruptor yang hasil korupsinya digunakan untuk bersedekah atau umrah. Maka Rasulullah SAW bersabda, Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Ya, hartanya berapa miliar misalnya dia sedekahkan, kalau dari hasil korupsi nggak dapat pahala sama sekali. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Ya, dosanya diterima dalam artian pasti dia berdosa karena dia mendolimi banyak orang dan sebagainya. Adapun sedekahnya nggak diterima. Dalam ayat dikatakan Allah nggak menerima kecuali dari orang yang bertakwa. Nah, ini pentingnya apa? Memondasi amal dengan ikhlas dan ittiba. Dan di antara ittiba itu tadi tidak bersedekah kecuali dari yang halal. Adapun yang kedua, apa ritualnya dulu? Karena mungkin istilah anak pribadi nggak terlalu paham betul ritual yang bagaimananya. Cuma mungkin secara umum yang tolak balak kan banyak orang-orang yang menyembelih kerbau, kemudian kepalanya diserahkan kepada penunggu laut kata mereka. Entah itu jin atau nyiloroki dan sebagainya. Kalau seperti ini ritualnya, ini syirik kepada Allah. Karena Rasul mengatakan, la'anallah man daba li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Atau kalau ritualnya memendam kepala itu ke tanah tertentu atau ke kuburan keramat, ke pohon keramat itu juga sama. Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Shalalah untuk rakmu dan sembelihlah untuk rakmu. Sebenarnya tolak balak itu sudah diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari segala bentuk balak dan musibah. Tidak ada ritual-ritual seperti yang banyak dilakukan oleh orang-orang sekarang. Atau kumpul dengan membaca ayat-ayat tertentu. Tidak ada. Rasul SAW ketika perang Badar istighosah kepada Allah. Langsung berdoa. Sendiri-sendiri berdoa kepada Allah. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Kita setiap hari ada zikir pagi dan petang. Itu kalau dipahami itu doa untuk menolak balak dalam artian agar kita selamat dari segala bentuk musibah. Contohnya, zikir pagi singkat. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi'i syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kata Rasulullah, barang siapa membaca zikir ini pagi dan petang hari, dia tidak akan termadaratkan oleh apapun juga. Ini tolak balak. Sudah Rasul ajarkan. Ngapain buat ajaran-ajaran yang baru? Bismillah dengan menyebut nama Allah. La yadurru. Tidak memadaratkan sesuatu apapun bersama nama Allah di langit maupun di bumi. Ini kata Rasul, keutamaannya dijauhkan dari segala bentuk hal-bala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Banyak zikir-zikir yang sudah Rasul ajarkan untuk menolak apa? Dalam artian agar terjauh dari segala bentuk mara bahaya. Maka sekali lagi seorang muslim yang bijak kembali kepada ajaran Rasulullah SAW, bukan malah ngarang ajaran-ajaran yang baru, malah yang justru menjauhkan mereka dari rahmat Allah, justru malah mendatangkan buala yang luar biasa. Kata Rasul tadi, la'anallah man dzabah li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Itu bahkan dilaknat, bukan malah apa? Tolak balak, malah ngundang apa? Ngundang balak. Na'udzubillahi min dzalik. Kan pernah suatu saat kan berapa kali kejadian di negeri kita. Acara di pantai, di lautan, katanya mau tolak balak, malah apa? Datang tsunami dan seterusnya, datang bencana. Ini sekali lagi peringatan dari Rasulullah SAW. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih bukan karena Allah atau yang berbuat kesyirikan dengan bentuk apapun. Wallahu ta'ala alam. Cukup atau gimana?
Terakhir ya, Fadhol. Iya, kata komandannya terakhir sudah. Iya. Keseharian kita sehari-hari itu terkadang ada misalnya nih kita lagi dalam badan inflasi, tapi kita itu sempat mengucapkan wah saya cocok nih dengan obat ini gitu, atau oh cocok nih dengan dokter ini. Apakah ucapan itu atau perbuatan itu termasuk syirik? Ya, yang termasuk syirik kata para ulama kalau mengatakan seandainya bukan karena dokter saya ya nggak sembuh. Itu yang termasuk bagian syirik, cuma syirik kecil. Sebagaimana dalam riwayat ketika ada seorang sahabat mengatakan Masya Allah wa syi'ta, karena kehendak Allah dan karena kehendakmu. Maka Rasul mengatakan ataja'alu lillahi niddan, apakah engkau mau menjadikan aku tandingan bagi Allah? Ya, ini ucapan-ucapan yang kata ulama syirik kecil. Nah, sama dengan itu kata-kata tadi. Kalau seandainya dia mengatakan seandainya bukan karena dokter saya nggak sembuh. Nah, padahal yang menyembuhkan Allah Ta'ala. Itu dia nggak meyakini dokter menyembuhkan. Cuma ketergelinciran lisan. Jadi sekali lagi, maka tadi ucapan harus betul-betul dijaga. Jangan sampai jatuh ke dalam kesyirikan meskipun kesyirikan yang kecil. Kalau sekedar wallah alam ini obat cocok, nggak ada masalah. Tapi kalau sampai ada kata-kata ya obat ini yang menyembuhkan saya, nah ini yang termasuk dalam kategori asyirku billah. Ya, seperti antum makan kebuli ini cocok bagi saya. Hah? Nggak ada masalah. Tapi wallahu taala alam, ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.